Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Unit Pengelola Museum Seni, Ibu Sri Kusumawati. Yang kami hormati, Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Museum Seni, Bapak Tuku Muhammad Rizky Ramadan. Yang kami hormati, Kepala Satuan Pelaksana dan Edukasi Unit Pengelola Museum Seni, Mas Ardi Haryadi. Kemudian yang kami hormati, Bapak dan Ibu tamu undangan, kepada Kepala Perwakilan Unit Pengelola Museum Kesejaraan Jakarta, Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta atau yang mewakili, Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua atau yang mewakili, Kepala Galeri Cemara 6, Penanggung Jawab Unit Galeri Nasional, juga Penanggung Jawab Unit Museum Basuki Abdullah. Kemudian yang kami hormati juga para pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Amir Sidarta dan juga Ibu Farah Wardani, serta Mas Habib Duta Hapsoro selaku moderator diskusi. Dan yang kami banggakan, Bapak, Ibu, rekan-rekan akademisi, kurator, praktisi museum, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang di seminar The Adam Malik Collection. Yang saya hormati para narasumber pada seminar hari ini, Bapak Amir Sidarta dan Ibu Farah Wardani. Keduanya adalah kurator ternama untuk seni rupa Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membantu Museum Seni Rupa dan Keramik melakukan kajian terhadap koleksi-koleksi unggulan kami, juga hadir pada seminar hari ini. Kemudian tentu saja Bapak Habib Duto Hapsoro dari Museum Acat, beliau juga sangat sibuk tapi juga alhamdulillah berkenan hadir dan akan menjadi moderator pada acara hari ini. Ibu Nusi, sahabat saya dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, terima kasih untuk dukungannya yang selalu tanpa henti kepada museum-museum di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian tentu saja Pak Andre dan rekan-rekan dari Southeast Asia Museum Service dan tim Museum Seni Rupa Keramik, rekan-rekan akademisi, kurator, praktisi museum, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sebelum memberikan sambutan, saya kasih pantun dulu ya, minta cakepnya. Mentari pagi menyapa Jakarta, cahayanya jatuh di kota tua. 50 tahun menjaga karya, Museum Seni Rupa tetap berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat melangkahkan kaki ke Museum Seni Rupa dan Keramik untuk menghadiri acara seminar dengan tajuk The Adam Malik Collection. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh MC, hari ini adalah hari yang sangat berarti bagi kami, pengelola Museum Seni, pengelola Museum Seni Rupa Keramik, karena pada hari ini Museum Seni Rupa dan Keramik berusia 50 tahun. Ya, tidak terasa sudah setengah abad museum ini berdiri. Tepat 50 tahun yang lalu, pada tanggal 20 Agustus 1976, terima kasih Bapak dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Museum Bank Indonesia. Oh iya, terima kasih. Bukannya yang mirip, maaf. Tepat 50 tahun yang lalu di tempat yang sama Museum Seni Rupa dan Keramik berdiri. 20 Agustus 1976 diawali dengan terselenggaranya pameran Seabad Seni Rupa Indonesia. Jadi pameran itu menggambarkan perjalanan seni rupa Indonesia dari tahun 1876 sampai 1976. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin banyak yang belum menyadari bahwa berdirinya Balai Seni Rupa ini merupakan tonggak penting dalam sejarah seni rupa Indonesia. Karena inilah institusi galeri seni pertama yang didedikasikan untuk publik dengan koleksi berstandar nasional di Indonesia, bahkan jauh sebelum Galeri Nasional berdiri. Jadi ini adalah pendirian Balai Seni Rupa ini sangat penting dalam sejarah panjang seni rupa Indonesia.
Kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Bapak Ali Sadikin, karena pendirian museum ini pengalian fungsi gedung bersejarah yang tadinya merupakan Dewan Pengadilan pada masa Batavia, kemudian akhirnya menjadi museum ini atas prakarsa beliau, ya. Jadi Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta pada masa itu mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi museum-museum yang dikelola Dinas Kebudayaan atau pemerintah Kota Jakarta. Mengapa? Karena bukan hanya museum seni rupa yang kemudian diinisiasi oleh beliau menjadi museum, tetapi Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah yang di Taman Fathahillah itu didirikan tahun 1974, diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin juga dan atas inisiasi beliau. Museum Wayang, ya, Museum Wayang itu diresmikan tahun 75, baru berulang tahun beberapa waktu yang lalu 13 Agustus 75 juga atas inisiatif dari Bapak Ali Sadikin dan diresmikan oleh beliau. Kemudian Museum Bahari tahun 77 diresmikan juga atas inisiatif beliau. Kemudian Museum Tekstil diresmikan tahun 76 atas inisiatif Bapak Ali Sadikin, diresmikan oleh Ibu Tin Soeharto, dan Bapak Ali Sadikin juga menyumbangkan koleksi awal dari Museum Tekstil, ya. Kemudian di sini dan inisiasi oleh beliau, tetapi yang meresmikan juga istimewa Balai Seni Rupa yang merupakan institusi seni rupa pertama di Indonesia, diresmikan oleh orang nomor satu di Indonesia, yaitu Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Kemudian perayaan setengah abad gedung ini juga menjadi refleksi yang sangat bermakna. Terlebih saat kita sebentar lagi akan merayakan usia kota ini yang 500 tahun, ya. Jadi tahun depan Jakarta akan berusia 500 tahun. Sejarah Balai Seni Rupa ini adalah bagian tak terpisahkan dari perkembangan Jakarta sebagai ibu kota negara. Kemudian museum ini juga lahir dengan sebuah fondasi yang penting yang diletakkan oleh seorang yang sangat istimewa yang sekarang nanti akan kita bahas, yaitu Bapak Adam Malik. Beliau menghibahkan koleksi lukisan dan koleksi keramik kepada Museum Seni Rupa Keramik. Ada lebih dari 50 lukisan yang dihibahkan, ada lebih dari 50 koleksi keramik unggulan yang dihibahkan oleh Bapak Adam Malik kepada Museum Seni Rupa dan Keramik. Kita sangat mengagumi beliau karena Bapak Adam Malik ini bukan hanya sekedar seorang aktivis anti kolonial, bukan hanya sekedar wartawan, bukan hanya sekedar diplomat, bukan hanya seorang wakil presiden, tetapi beliau juga adalah patron dan kolektor seni yang visinya melampaui zamannya. Bapak Adam Malik tidak sendirian. Pada pagelaran pameran Sahabat Seni Rupa Indonesia, ada juga Mitra Budaya Indonesia yang menyumbangkan koleksinya ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Dan Bapak Ibu, kita beruntung bahwa hari ini, pada saat ini, kita masih bisa menyaksikan 22 koleksi unggulan Museum Seni Rupa Keramik yang merupakan koleksi awal dari Museum Seni Rupa Keramik yang dihibahkan oleh Bapak Adam Malik maupun Mitra Budaya Indonesia. Peran Bapak Adam Malik dalam pendirian Museum Seni Rupa sangat krusial, karena beliau tidak sekedar menghibahkan koleksi lukisan, tetapi membagikan juga sebuah rekam jejak persahabatan. Ini yang menarik, ya. Bapak Adam Malik dikenal memiliki kedekatan personal yang luar biasa dengan para seniman. Kedekatan ini terjalin erat dengan tokoh-tokoh besar, mulai dari Basuki Abdullah sampai dengan Bapak S. Sujoyono. Di tengah dinamika masa-masa sulit Sujoyono, Adam Malik hadir memberikan dukungan nyata. Beliau mengkoleksi dan membeli lukisan secara langsung dari S. Sujoyono. Hubungan timbal balik dan kedekatan yang intim inilah yang membuat koleksi beliau begitu bernyawa. Bapak dan Ibu sekalian, kami menyadari bahwa narasi sejarah yang begitu kaya serta cerita-cerita di balik layar tentang hubungan sang patron dan senimannya
Tidak cukup hanya dilihat dari balik bingkai di dinding galeri. Ia harus dibicarakan dan digali kembali. Itulah alasan mengapa seminar hari ini kita selenggarakan. Cerita tersebut akan dipaparkan lebih mendalam oleh para pembicara kita hari ini, dipandu oleh Mas Habib. Kita akan mendengarkan Mas Amir dan Mbak Farah berdialog menelusuri sejarah awal terbentuknya koleksi museum ini, mengupas relasi Adam Malik dengan para pelukis hingga dinamika hubungan antara seni dan kekuasaan dalam pembentukan koleksi publik di Indonesia. Saya juga mengundang rekan-rekan akademisi, kurator, dan masyarakat umum yang hadir hari ini untuk melihat peluang pengembangan riset, interpretasi, dan pemanfaatan koleksi museum ini di masa mendatang. Koleksi ini adalah milik publik dan sudah sepatutnya sejarah terus kita hidupkan bersama. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, moderator tentu saja serta rekan-rekan SIMS dan tim Museum Seni Rupa juga yang telah mewujudkan acara ini. Semoga kegiatan diskusi hari ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi seluruh hadirin. Sebelum saya tutup, baca pantun lagi ya, minta cakepnya. Kanvas terlukis menyimpan cerita, jejak seniman abadi untuk dikenang. Hibah Adam Malik sungguh bermakna, warisan bangsa yang tak lekang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi panel ini akan dibawakan secara langsung oleh pembicara kita, yaitu Pak Amir dan Mbak Farah, yang akan dimoderatori oleh Mas Habib. Namun Bapak dan Ibu sekalian, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan profil dari moderator kita pada pagi hari ini. Mas Habib Duta Hapsoro adalah seorang kurator dan peneliti seni Indonesia. Mas Habib telah menyelesaikan studi doktoralnya di National University of Singapore pada 2025 dengan riset yang berfokus pada depolitisasi seni rupa Indonesia pada masa Orde Baru. Saat ini, Mas Habib menjabat sebagai kurator di Museum Macan atau Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara. Mas Habib juga pernah menjabat sebagai kurator di Selasar Sunario Art Space Bandung dan menjadi anggota kelompok studi di Art Schools of Asia yang dikelola oleh Asia Art Archive pada 2021 hingga 2022. Mas Habib juga menjadi salah satu penerima penghargaan dari Emerging Scholar Award pada 2025 dari New Mandala. Buku Mas Habib, Alam Terkembang Hilang Berganti yang terbit pada 2020, menghimpun sejumlah tulisannya mengenai seni rupa. Dan Mas Habib juga menjadi salah satu penyunting buku dari buku Pusaka Seni Rupa 2 Seni Patung Indonesia Modern yang diterbitkan pada tahun 2020. Tulisan-tulisan Mas Habib telah dimuat di berbagai publikasi, antara lain adalah majalah Tempo, Art Asia Pacific Art Link, dan Wacana, Journal of Humanities of Indonesia. Selanjutnya, untuk sesi diskusi ini, saya akan menyerahkan jalannya sepenuhnya untuk diskusinya kepada Mas Habib selaku moderator. Kepada Mas Habib, kami persilahkan untuk memandu acara. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk Bu Sri Kusmawati dan tim MSRK dan tim dari SIMS yang telah mengundang saya untuk memoderatori acara ini. Juga untuk Mbak Farah Wardani, juga Mas Amir Sidarta yang juga dibantu oleh Sabrina yang nantinya akan menampilkan materi yang sudah dipersiapkan gitu. Sedikit pembuka. Jadi tadi Bu Ati menjelaskan bagaimana kemudian visi MSRK di awal dan kemudian perkembangannya bagaimana, dan saya juga perlu menyebutkan bahwa kemudian ekosistem museum ini juga dan di Indonesia itu juga makin berkembang karena kemudian ada kemudian kerjasama yang kemudian bagaimana antar museum ya, bagaimana kemudian publik bisa mengakses karya-karya yang kemudian karyanya tidak dimiliki oleh institusi itu gitu. Misalnya saya mesti sebutkan misalnya untuk pameran di Museum Macan sekarang kami meminjam gitu 2 karya dari MSRK.
yaitu karya dari Dullah dan karya dari Sri Adi Sudarsono. Dan saya juga perlu menyebut juga bahwa kemudian MSRK juga telah meminjamkan karya-karyanya kepada museum atau biennale seni rupa di internasional gitu. Jadi bagaimana kemudian visi membangun ekosistem itu berkembang sedemikian rupa dan publik yang lebih banyak itu bisa mengakses wacana dan karya-karya tersebut gitu. Dan juga kita melihat pentingnya pameran ini ya, dan bagaimana kemudian peran Adam Malik sebagai salah satu patron penting gitu selain Soekarno ya dalam seni rupa Indonesia. Beliau awalnya adalah aktivis anti kolonial, juga seseorang yang punya peran penting dalam detik-detik proklamasi, juga kemudian menjadi wakil presiden Indonesia. Dan dari daftarnya kita tidak hanya melihat sebuah selera atau taste ya dari Adam Malik, tapi juga ada semacam cita imajinasi yang tentang bagaimana masa cita dan imajinasi dari Adam Malik itu yang kemudian dia berpikir gitu tentang masa depan kebudayaan Indonesia gitu sebagai bangsa yang merdeka. Juga kita juga melihat bagaimana kemudian dia sebagai patron perannya tidak hanya sebagai kolektor ya, tapi juga dia punya kemudian visi untuk menghibahkan karya-karya pentingnya kepada publik gitu kepada Balai Seni Rupa Jakarta yang sekarang menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik yang kemudian dia turut dirikan gitu. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Ati yaitu dengan Adam Malik gitu. Juga dalam diskusi ini kita akan melihat bagaimana kemudian patronase itu, apa definisi patronase kebudayaan itu seperti apa, dan juga kita juga mungkin bisa mengulik ya bagaimana peran atau respon negara dalam hal kebijakan, kelembagaan terkait patronase ini gitu, dan juga kerja-kerja seperti apa sih yang sudah atau perlu dilaksanakan gitu ya dalam hal merespon patronase ini, dan juga bagaimana patronase ini juga membayangkan bagaimana kita melayani stakeholder yang paling penting itu dalam ekosistem seni rupa Indonesia yaitu publik itu. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan kesempatan untuk berbicara yaitu kepada Mbak Farah Wardani untuk menyampaikan paparannya. Tapi sebelum itu saya perlu menyebutkan CV beliau ya. Ya, maaf agak ketunda. Jadi Farah Wardani adalah kurator seni independen dan konsultan dan produser program budaya yang aktif sejak 2002. Ia meraih gelar MA History of Art 20th Century dari Goldsmiths College London pada tahun 2001. Farah memiliki minat khusus terhadap hubungan praktik seni dan wacana generasional yang ia wujudkan dalam praktik kuratorial dan aktivitas profesionalnya di bidang glam dan di Indonesia dan di luar negeri. Pada 2023, kumpulan tulisannya tentang seni selama 2 dekade diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Skena 2000, Berkas Seni Rupa Indonesia 2002-2023 yang diterbitkan oleh Gang Kabel. Farah Wardani juga pernah menjabat sebagai Direktur Artistik Biennale Yogyakarta tahun 2013, Direktur Eksekutif Jakarta Biennale 2021, serta menjabat sebagai Direktur Indonesian Visual Art Archive periode 2006-2015. Lalu dia juga pernah bergabung sebagai Assistant Director for Research Center Curatorial and Collection di National Gallery Singapura tahun 2015 sampai 2019.
Sejak 2002 ia menjadi anggota Komite Ahli Museum Saka di Bali dan juga menjadi salah satu kurator program Plus Ellipse Art Project di Biennale de Lyon, Prancis tahun 2024. Dan sejak 2024 Mbak Wawah juga tergabung gitu di Komite Akuisisi Nasional Galeri Singapura, dan sejak akhir 2025 hingga 2028 Mbak Wawah menjadi kurator dari event kesenian di Jogja yaitu Arjok. Silahkan Mbak Wawah. Terima kasih Cabib. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Busri Kusmawati dan teman-teman Museum Seni Rupa dan Keramik. Senang sekali berada di sini lagi. Apalagi juga dengan mentor saya, Mas Amir. Kita pernah di sini 10 tahun yang lalu. Turut membantu MSLK juga. Waktu itu dengan Yayasan Mitra Museum juga. Dan saya kadang-kadang sering kesini nggak ketahuan aja buat main-main di Kota Tua tentunya. Tempat yang bersejarah tapi juga salah satu spot yang paling asik banget di Jakarta, kampung halaman saya juga. Senang banget juga Kota Tua ternyata udah jadi asik banget ya sekarang ini. Itu salah satu mimpi juga banyak orang Jakarta tentunya, banyak penggiat seni, penggiat budaya. Nah sebenarnya saya juga kata mimpi itu yang jadi keyword juga ya di presentasi paparan saya. Ini paparan aku punya waktu berapa lama Cabibnya? Ya sekitar 15 menit. Oke, jadi moga-moga cukup ya. Nggak panjang-panjang sebenarnya, tapi sebenarnya memang terlalu banyak. Story-nya banyak sekali, tetapi saya coba untuk bisa dalam 15 menit. Jadi next slide itu, oh ya, jadi mungkin saya kasih konteks sebentar ya tentang kok ini. Jadi awalnya itu saya diajak sama SIMS dan saya pengen juga teman-teman mungkin applause juga untuk tim Southeast Asia Museum Service. Ada Andrew, Mita, Jessica, Kala, Retno, semuanya ya, Novia. Tim SIMS sebenarnya yang menginisiasi bersama MSRK untuk pameran ini sebagai bagian dari proyek panjang mereka membenahi database pendataan koleksi Jakarta yang itu sudah jadi ya Andrew, sudah jadi cukup lama. Itu proyek yang luar biasa. Saya juga kemudian sering sharing juga gitu sama Andrew dan teman-teman, terutama tentang pengarsipan dan pendataan koleksi arsip seni rupa yang itu tadi Cabib ketika membacakan bio saya itu ada, saya memang wilayah area kerja saya itu saya sering menyebutnya kalau saya bekerja sebagai kurator dan konsultan seni itu di yang sebut namanya GLAM. GLAM itu mungkin teman-teman museum mungkin udah pada tahu, Gallery, Library, Archive, Museum itu udah jadi semacam ekosistem tersendiri. Di mana kerja-kerja itu saling terkait ya, dan ini pameran sebenarnya 2 bulan ya. nggak panjang proses kerjanya, sering terjadi dengan proyek-proyek bersama pemerintah, tapi ya kita berusaha sebaik-baiknya. Tapi di proses dan pameran ini juga bukan pameran yang besar seperti yang Anda lihat sendiri. Tapi justru yang seperti ini justru yang buat saya menyenangkan sekali, dan ini kerja GLAM itu ini mewakili sekali kerja GLAM secara utuh ya, secara lengkap gitu. Jadi ya ada kemudian riset arsip dan pustaka, lalu kemudian kita membuat pameran gitu ya, merespon ruang galeri dalam sebuah kerja museum. This is the real GLAM work gitu di dalam pameran ini, dan juga ya kemudian sangat fokus ya terhadap subject matter-nya, yaitu adalah koleksi Pak Adam Malik. Jadi ini penting dan ini jarang ya sebenarnya, cukup langka pameran di Indonesia sebenarnya, di Museum Indonesia. Jadi pameran berdasarkan provenance, satu hibah seorang donor gitu ya. Penamaan gitu ya. Sebelumnya saya udah tahu lahirnya lah angkatan 66 itu memang koleksinya MSRK, tetapi kemudian baru ngeh juga
baru teringatkan lagi kalau dia provenance-nya itu memang berasal dari hibahnya Pak Adam Malik gitu ya. Jadi Pak Adam Malik sendiri menghibahkan 50 karya saja dari, kalau di bukunya tercatat 180 ya, 180 yang kemudian juga waktu itu beliau pun dan keluarganya pernah membuat Museum Adam Malik yang sekarang udah gak ada lagi. Banyak kisah sedihnya sebenarnya gitu ya, banyak kisah sedihnya di setelah itu tuh ada lah gitu ya. Jadi tapi yang dari 50 yang dihibahkan itu banyak sekali yang luar biasa gitu ya. It's a quite creme de la creme ya dari dari maestro-maestro yang banyak juga masih ada zaman itu. Jadi 50 dan kami memilih 22. 22 ini itu ya ini proyek yang kemudian kalau saya bilang tuh kuratorial secara kolektif juga ya. Jadi dari riset kira-kira kita oke, ini angle-nya mau seperti apa. Tentunya kalau dari saya sendiri dari berdasarkan signifikansi ya, kanon signifikansi dari 22 ini dipilih utama dari berdasar namanya, berdasar kebesaran namanya, tapi juga kemudian melihat karya-karyanya gitu. Yang salah satu yang paling tiga dari yang buat saya sangat cukup sangat cukup tergugah ternyata ada di dalam 50 gitu ya, koleksi Adam Malik. Salah satunya ada Trubus, karya Trubus yang di depan itu 3 kecil-kecil tapi manis sekali. Itu potret Samsiah istrinya dan 2 anaknya. Dan itu Trubus sepertinya kalau misalnya 76 Trubus pastinya sudah dinyatakan hilang ya. Dan itu ada ternyata di koleksinya Pak Adam Malik. These are beautiful, very sangat sangat lukisan yang 3 lukisan yang sangat emosional. Keluarganya Trubus ada di situ. Lalu Ruliati ternyata dia punya. Sebenarnya ketika saya lihat lagi dari 180, Pak Adam Malik itu banyak mengkoleksi lukisan perempuan. Perempuan ada, mungkin next slide ya. Ya ini saya screenshot dari jumlah lukisan, katalog lukisan yang ada di buku lukisan Adam Malik gitu. Jadi yang dan itu membuat memberi koleksi lukisannya memberi bayangan gitu terhadap seperti apa juga kan Pak Adam Malik itu gitu ya. Yang menarik dia itu jadi beberapa seniman perempuan itu NH Dini itu ternyata ada lukisan NH Dini di koleksinya. NH Dini lebih dikenal sebagai sastrawan, tetapi dia punya lukisannya. Lalu Ruliati yang tentunya juga pastinya dekat dengan beliau, istrinya Pak Dan Suwaryono ya sebagai sesama jurnalis juga. Lalu ada Sriani, ada Maria Cui, muridnya Sujoyono, Mbak Bukartika pastinya, dan itu jadinya saya melihat sebagian yang cukup menarik gitu dari preferensinya Pak Adam Malik ini. Dan lalu kemudian dia juga, kalau bisa dilihat ya, kalau bisa melihat dari koleksi-koleksinya ya dari dua-dua ini yang kira-kira tidak hanya mewakili 50 yang dihibahkan tetapi juga mewakili 180 misalkan yang diakui sebagai koleksi Adam Malik gitu ya. Beliau ini yang pasti kalau dari awal karena dia adalah orang, boleh dibilang orang kedua setelah Soekarno yang secara conscious ya menjadi patron seni gitu, menjadi patron Cirupa dan mengkoleksi gitu kan. Itu bisa sangat terlihat bedanya ya, bisa terlihat sangat beda preferensinya. Kayak contohnya aja, tidak banyak lukisan-lukisan perempuan cantik dan seksi di koleksinya. Itu berbeda sekali dengan Bung Karno misalkan. Jadi we can ya bisa menebak arahnya kemana lah kalau seperti itu. Lalu juga banyak sekali potret orang ya, potret orang-orang biasa, potret orang-orang yang lalu keluarga dan sebagainya itu cukup tampak
karyanya. Dan juga banyak landscape, banyak tradisi, apa para perupa memotret tradisi, dan juga banyak tradisi Sumatera. Tentunya itu berangkat dari dia ya sebagai orang Sumatera gitu. Jadi it's apa ya, tidak semegah dan tidak seepik koleksi Bung Karno, tetapi kita bisa melihat gitu ya, melihat seperti apa sebenarnya Pak Adam Malik ini dari koleksi ini. Boleh balik ke slide sebelumnya. Nah, jadi apa? Ketika menentukan cover sebenarnya ya, ketika menentukan cover buat apa-apa lukisan yang menjadi kalau saya menyebutnya katakanlah crown jewel ya, crown jewel dari Adam Malik gitu ya. Itu ada dua pilihan sebenarnya, apakah potretnya atau yang saya pikir kemudian kalau saya sebagai kurator akhirnya bukan gitu ya. Crown jewel dari koleksi Adam Malik adalah lukisan ini dari Sujoyono. Lahirlah angkatan 66. Jadi lukisan ini buat saya sangat apa ya, mewakili ya keseluruhan dari koleksi Adam Malik, dan mewakili juga gitu yang kemudian memancing kita untuk mencoba menelusuri lagi kisah di baliknya gitu ya. Itu tahun 1966. 1966 itu tentunya kita tahu setelah 65 dan kemudian dimulainya Orde Baru. Adam Malik keluar dari Murba. Jadi Pak Adam Malik ini kan Pak Adam Malik ini tidak yang jarang dibahas juga sebenarnya. Dia menjadi jurnalis, lalu kemudian dia menjadi diplomat, dan kemudian dia mendirikan Murba bersama Tan Malaka. Yang akhirnya dia memilih tahun 66 tentunya dengan segala perubahan politik yang terjadi. Dia keluar dari Murba dan gabung dengan Golkar setelahnya. Gitu. Yang itu sebuah conscious decision juga yang saya pikir mau nggak mau dia harus masuk ke dalam sistem. Gimana caranya mengubah bangsa ini. Jadi lahirnya tahun 66 itu pastinya tahun yang sangat penting, tahun yang sangat transformatif. Tidak hanya untuk bangsa ini tetapi juga untuk dirinya. Nah sebenarnya saya nggak tahu pasti ini Pak John, jadi dia memang bestie sama Pak John, tentunya kan dia sendiri terafiliasi dengan Persagi ya ketika dia masih menjadi jurnalis awal-awal. Jadi dia memang kemudian juga terus bersama-sama dengan para pelukis ini, kebanyakan memang di lingkar Persagi, pelukis rakyat, seniman Indonesia muda, itu yang kemudian mereka punya semacam kesadaran dan visi besar ya bagaimana seni itu bagian dari membangun bangsa gitu ya, semacam itu. Yang lukisan ini buat saya ini crown jewel-nya dari koleksi ini, dan juga pastinya mungkin dulu buat Pak Adam Malik sendiri, tebakan saya gitu ya. Lahirlah angkatan 66 gitu. Dan itu lukisan itu tidak terlalu besar seperti yang Anda bisa lihat sendiri, tetapi dia dia menyimpan sekali banyak kisah gitu ya di sini. Jadi nggak cuma dari kita bisa menebak dari pilihan Pak John, dan sebenarnya mungkin juga orangnya sendiri yang agak mirip-mirip dia ya sebenarnya. Kalau dilihat-lihat gitu ya, agak-agak mirip Adam Malik mungkin gitu, tapi saya yakin banyak sekali kisah yang masih bisa digali dari lukisan ini, dan ini adalah centerpiece-nya dari koleksi Adam Malik. Dan dari situ saya melihat ya Pak Adam Malik sendiri gitu. Jadi ini koleksi seorang, kalau saya menyebutnya polimat. Polimat ini jarang digunakan ya, katanya jarang digunakan, tapi kalau artinya tuh orang yang ahli banyak bidang. Gitu, dia jurnalis, dia juga suka seni, terus kemudian dia menjadi diplomat, dia akhirnya menjadi menteri luar negeri, sampai akhirnya dia menjadi wakil presiden tahun 1978, 2 tahun setelah dibukanya Balai Seni Rupa ini.
Dan setelah tahun 78 itu dia langsung salah satu yang pertama dia lakukan adalah membebaskan tapol-tapol di Pulau Buru. Itu walaupun Trubus sudah buru hilang gitu pada saat itu dan tidak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Jadi saya menyebut koleksi ini adalah narasi seorang polimat berjiwa sosialis progresif gitu ya. Jadi nah next slide 2 kali. Ya, jadi ini ada. Jadi buku koleksi Adam Malik itu udah mulai jarang ya ditemukan. Untung Andrew punya PDF-nya. Ini juga screenshot dari itu. Sedikit unreliable narator sebenarnya buku itu ditulis oleh Sudarmaji. Jadi harus banyak juga kayak kita tetap berpegang ini ada data-data, ini tetap data penting. Tapi misalkan contohnya kayak terutama di wilayah koleksi ya, misalkan itu potret potret Adam Malik dilukis oleh Pak Basuki Abdullah tertanggal 1976, judulnya Adam Malik Vice President, Adam Malik Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi tahun 76, tetapi sebenarnya Pak Adam Malik itu jadi Wakil Presiden 1978. Jadi mungkin pencatatannya baru ketika dibikin bukunya memang setelah itu, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, unreliable narrator itu biasa gitu ya. Atau potret lukisan Haryadi yang di sini juga perkapalan di dalam buku ditulis potret diri. Ya, saya yakin banget itu bukan Haryadi di situ, tetapi itu adalah salah satu seniman SIM. Dan judulnya seperti yang dilihat di belakang atau di lukisannya itu adalah perkapalan. Perkapalan adalah alamat studio SIM sekitar tahun 1948 gitu ya di Jogja gitu. Jadi nggak apa-apa, itu justru mengasihkan ya, menelusuri lagi itu bagian dari kerja Glenn tadi yang saya pikir itu bisa jadi lemparan kepada teman-teman museum, banyak banget gitu makanya kisah di balik koleksi ini. Oke, kira-kira saya sampai situ dulu untuk tentang koleksi Adam Malik ini ya gitu. Tapi terus kita next slide. Jadi oke, balik ke slide yang sebelumnya. Jadi ini pengantar beliau Pak Adam Malik di buku itu. Jadi dia cerita di situ kan 1949 dia sudah bermimpi gitu ya tentang bahwa ini akan ada Indonesia harus punya galeri seni, harus punya koleksi, harus ini bagian gitu ya untuk kemudian orang ingat perjuangan melalui kesenian. Lalu dia menghibahkan gitu ya. Jadi it's very clear di pengantar ini ya tentang cita-cita beliau gitu ya. Sampai dia kemudian menghibahkan dari koleksi-koleksinya yang ya mungkin selama ini dia membangun koleksi itu juga dengan teman-temannya para seniman itu ya. Dan dia pingin gitu untuk ini nanti Indonesia itu punya galeri nasional gitu. Itu dia sebut dengan jelas di situ. Jadi dia salah satu orang yang bermimpi tentang bercita-cita ya. Selain Pak Ali Sadikin juga mungkin gitu ya, tentang sebuah infrastruktur gitu ya. Museum museum seni, koleksi seni rupa yang kemudian bisa mewakili gitu ya kebesaran bangsa gitu. Next slide. Nah, apakah itu menjadi kenyataan? Does the dream come true? Saya itu sekali lagi pertama-tama yang next ini sebenarnya saya udah berapa kali ya. Saya berapa kali diundang disebut juga gitu ya. Museum Cagar Budaya juga sempat. Jadi sebenarnya udah ini saya ngulang-ngulang sebenarnya. Dan ada unsur ngebanding-bandingin. Jadi maaf banget kalau ngulang-ngulang. Tapi ini adalah bagian yang bagi saya kalau ngomongin tentang katakanlah kita berpegang pada standar museum internasional atau yang ya katakanlah museum konstruksi seperti yang kita idamkan gitu ya, ideal. Itu harus logistik dulu ya. Selalu harus baliknya ke logistik dulu gitu. Baliknya hal-hal yang berkaitan teknis dan logistik ya. Itu next slide. Ini bagian yang ini template banget sebenarnya, saya copy paste ya karena udah berulang-ulang gitu. Jadi
terkait pembangunan sistem dan prasarana koleksi kesenian. Ini Andrew, teman-teman, atau mungkin teman-teman MSRK bisa nambahin kalau saya ada yang capip juga, mungkin ada yang lupa gitu ya. Tetapi semua ini membutuhkan resource, SDM dan anggaran tentunya. Semua ini, provenance dan valuasi, karya, artefak, keamanan, perawatan, konservasi, restorasi, registrar, archiving, database, collection management system, ini yang kemudian teman-teman SIMS yang mengambil peran ya juga, riset kuratorial dan penggunaan koleksi yang berdaya, aksesibilitas dan distribusi pengetahuan, yaitu tadi seperti Cabib yang bilang kayak misalkan loan, kerjasama peminjaman itu juga aksesibilitas dan tentunya akuntabilitas. Itu semua ini membutuhkan resource dan sumber daya dan uang. Next slide. Nah ini yang saya minta maaf. Jadi terpaksa ada perbandingan gitu ya, terpaksa harus nyebut. Tapi di sini sebenarnya bukan soal Singapura kaya, bukan soal Singapura lebih bagus atau enggak gitu. Tapi intinya tuh mereka menyediakan, mereka itu punya ya. Ini tetap jadi benchmark kalau buat saya. Heritage Conservation Center itu mereka punya sistem atau pusat terpadu penanganan koleksi dan konservasi bernama ACC, Heritage Conservation Center di Singapura. Ininya tuh bukan, yang poinnya di sini itu bukan soal itu keren banget atau apa ya, but bahwa proyek ini sudah dicanangkan itu sejak awal 2000-an ketika ada penerusnya Goh Chok Tong itu siapa ya? Oh itu Goh Chok Tong atau siapa ya? Pokoknya Singapore Renaissance City pada saat itu, Global City for the Arts. Jadi mereka melakukan investasi kultural gitu ya. Investasi kultural ini back end-nya gitu. Yang kemudian salah satu penanganannya adalah menampung juga koleksi seni rupa South Asia Tenggara yang sebenarnya dimulai dari donasi juga saat itu donasi Dato' Lokwanto. Jadi National Gallery Singapore itu punya awalnya itu juga di Singapore Art Museum itu dari donasi seorang maisenas bernama Dato' Lokwanto, dan itu dikembangkan. Dan itu kenapa mereka mempunyai koleksi sekarang dan itu dijadikan brand Southeast Asia. Gitu ya. Actually juga next slide. Ya, lalu itu ditata dalam keseluruhan badannya itu National Heritage Board. Long story short itu sebenarnya bukan karena Singapura juga mulia banget sebenarnya enggak, kalau buat saya ya. Tapi bahwa dengan itu mereka punya strategis, mereka punya arena atau infrastruktur untuk menarik ya, untuk membangun sebuah jejaring patronase dan filantropinya kemudian dikembangkan dari situ. Dan lagi-lagi power gitu ya. Jadi di situ mereka membangun jejaring patronase. Salah satunya adalah juga state enterprise atau BUMN-nya mereka itu. You name it, Keppel, UOB, DBS, apalagi ya, itu taxnya untuk tax deduction itu mereka diharuskan untuk kemudian menyumbang ke NHB yang di situ kemudian diturunkan ke ekosistem museum dan cagar budaya dan warisan budaya ini, gitu ya. Itu yang sebenarnya terjadi dan dari situ kemudian ya mereka membangun reputasi, membangun mitosnya juga lah gitu ya, kanonisme lah terhadap koleksi ini gitu ya, yang mereka sebut sebagai Singapore National Collection. Next slide. Dan ini sebenarnya contekan aja, jadi dulu aja saya tuh hampir dipecat juga gara-gara nggak dapat KPI ya. Saya tuh masuk di box yang Focus Collection Strategy sama A Collection of Art and Significance. Ini deh, tapi maksudnya ini strategi map untuk curatorial and collection. Jadi
Jadi mereka itu sangat sadar ya terhadap what do they want gitu dengan koleksi ini yang ya semua orang akhirnya bertanggung jawab dan melaksanakan dan mengolah berbagai strategi untuk end goal-nya dari pengolahan koleksi ini karena itu bagian gitu ya dari si investasi kultural dan juga mengukuhkan posisi Singapura sebagai global city for the arts. Gitu. Dan itu masih berjalan sampai sekarang walaupun juga ya nggak sempurna-sempurna amat, but long story short mereka bikin investasi kultural itu. Next slide. Nah, jadi saya itu ketemu buku ada katalog lukisan di IFA. IFA saya baru tahu juga IFA punyaan aja nih. Ini tahun 1986. Jadi, nah ini apakah kemudian mimpinya Pak Adam Malik apakah comes true? In a way it does come true, a bit gitu ya. Tetapi, jadi Balai Seni Rupa waktu itu kan akhirnya salah satu dia mencoba merealisasikan tuh Balai Seni Rupa di Radvan Justiti ini ya, gitu, pengadilan ini. Dengan berbagai, nah yang di sini mungkin nanti kita bisa dengarkan guru saya Pak Amir, itu juga bisa ngomong lebih detail ya tentang evolusi itu ya, evolusi berbagai kebijakan dan proyek pemajuan kebudayaan di Kota Jakarta, sejarahnya juga lebih detail untuk Balai Seni Rupa. Lalu sebelum ke Galeri Nasional itu sempat juga disebutnya Wisma Seni Nasional itu Pedanka pada saat itu yang kemudian Wisma Seni Nasional ini kurang dipakai ya, kita nyebutnya Gedung Pedanka. Waktu tahun 1995 itu masih asal satunya itu gerakan non-blok pameran non-blok gitu, sampai akhirnya menjadi Galeri Nasional yang kita kenal sekarang. So akhirnya terjadi mimpinya Pak Adam Malik ada Galeri Nasional kita. But next slide. Nah ini cuma beberapa catatan aja. Mungkin juga saya bisa dikoreksi, jangan-jangan ini udah nih gitu ya, nggak apa-apa. Tapi the bigger part of the dream itu never comes true. Salah satunya ya kerja-kerja prasarana belakang layar habis waktu lewati, bukan prioritas, tidak didukung sumber daya, dana, waktu yang cukup, terutama yang di GLAM itu ya. Prioritas hampir selalu adalah pembangunan fisik dan juga bikin event itu biasanya untuk KPI juga, pengunjung, sosial media tentunya sekarang penting banget sehingga fokus museum selalu ke arah rekreasional dan populisme, bukan riset, produksi pengetahuan dan peningkatan reputasi di skala global. Berkaitan dengan dana itu memang sih, dan ini yang sulit dikontrol ini, sulit di tackle ini. Itu memang kita di iklim tropis ini untuk membuat Cabib mungkin secara museumnya paling mewah di Indonesia, ini bisa cerita gitu kan, prasarana climate control misalkan untuk konservasi arsip dan museum itu memang mahal sekali gitu ya, nggak tega juga gitu kan untuk menuntut sampai sebegitu karena itu mahal sekali. Dan dalam ini yang juga kenapa mimpi selalu kandas itu adalah karena dalam konteks pemerintah itu penggantian struktur organisasi dan pemangku kebijakan terutama di top level juga menjadi faktor penghalang. Sehingga komitmen investasi kultural itu bukan nggak ada ya, tapi berubah-ubah gitu ya, belok terus gitu kan, apalagi soal koleksi seni gitu dan nomor sekian gitu. Jadi slide terakhir, koleksi karya seni rupa milik negara. Nah ini yang mungkin masih bisa kita handle ya, masih bisa diusahakan gitu ya. Koleksi karya seni rupa tadi seperti yang Cabib sebut sudah ada berbagai kerjasama loan, peminjaman gitu ya. Tapi misalkan soal database seperti yang dikerjakan oleh Sims, Andrew dan kawan-kawan di koleksi Jakarta itu sampai sekarang itu koleksi milik negara aja di Jakarta itu kan terpisah-pisah ya. Kastodinya itu juga gitu. Penangkapan di Ponorogo itu Setnek ya, di bawah Setnek. Cap Gome di Galnas, ya itu misalkan di sini bisa kita lihat. Pengantin revolusi di sini gitu ya. Jadi
itu tidak dilihat sebagai sebuah kesatuan gitu ya, sebagai cara narasi gitu. Saya juga tahu Volkskrant itu di gedung DPR MPR. Nggak tahu itu punya siapa gedung DPR ya? Itu harusnya punya DPR ya, Volkskrant. Hah? Ya, itu pokoknya semua itu bisa-bisa gitu kan. Jadi tidak ada integrasi data, sistem aksesibilitas. Tapi ya ini mulai gitu kan ada misalkan koleksi Jakarta platformnya SIMS, nah, kawan-kawan SIM itu udah membantu sekali ya untuk melihat bodinya sebenarnya apa sih dari koleksi seni rupa Jakarta ini. Nah ini filantropi dan patronase untuk seni budaya tuh sebenarnya ada, tapi hanya swasta untuk swasta. Saya nggak tahu ya, maksudnya karena juga salah satunya memang kemudian donasi untuk negara mungkin tidak menarik ya. Tidak ada, kita tidak punya sistem misalkan tax deduction yang memungkinkan kalau misalkan orang kaya gitu, kolektor gitu kan nyumbangkan maka dia bisa ada bebas pajak, itu kan belum ada gitu ya. Valuasi juga tidak jelas seperti kayak gitu, itu sampai sekarang gitu ya. Jadi invest atau kalau dipikir-pikir sebenarnya ya mungkin untuk kita sekarang udah sampai sekarang ini investasi kultural seperti apa yang sebenarnya cocok untuk situasi di Indonesia. Dalam hal ini bidang seni rupa, museum, tentunya di antara begitu banyak pertanyaan besar untuk prioritas seni dalam strategi budaya negara saat ini itu apa? Intinya dari saya begitu. Aku lempar ke Mas Amir. Oh iya. Iya, terima kasih teman-teman. Bahwa kita beri aplaus dulu untuk bawah. Mungkin sebelum ke Mas Amir, saya merangkum sedikit tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Wawa, yaitu tentang bagaimana keberagaman dari koleksinya Pak Adam Malik yang kemudian agak sedikit berbeda gitu ya dari koleksi Soekarno, dan juga ya kita melihat ada beberapa karya penting yang sebenarnya masih semacam jarang kita lihat, itu karya-karya seperti karya-karya Trubus, lalu ada semacam apa ya, keberpihakan gitu terhadap perempuan perupa dengan bagaimana ada cukup banyak gitu koleksi dari seniman perempuan gitu di bawah koleksinya Adam Malik gitu ya, dan juga kalau teman-teman nanti lihat soal misalnya karena makalah adalah angkatan 66 itu juga menurut saya menjadi salah satu karya historis yang mungkin karena di situ banyak trivianya juga ya, ada apa yang dibalik dari jazz dari apa yang ini ada banyak cerita dan juga tadi Mbak Wawa juga bagaimana menyebutkan atau memaparkan kerja-kerja yang seharusnya bisa kita lakukan itu atau yang belum kita lakukan terkait permuseuman gitu, karena kemudian kerja museum mungkin hanya terlihat di apa pameran, terus ada wall text, terus tulisan kuratorial, tapi sebenarnya ada banyak hal yang pincang gitu atau kita masih tergopoh-gopoh untuk melaksanakannya, karena dalam visi yang besar, imajinasi yang besar, kita perlu membangun kanon yang kemudian kanon itu perlu diimbangi oleh kerja-kerja yang real, itu kerja-kerja yang harian, kerja-kerja yang membosankan, yang itu setiap hari harus dilakukan dan membutuhkan dana yang sangat besar gitu. Kemudian kesempatan waktu saya serahkan ke Mas Amir dan Sabrina untuk memaparkan presentasinya. Silakan. Sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya Mas Amir. Amir Sidarta adalah kurator, peneliti, sekaligus direktur Sidarta Auctioneer, sebuah rumah lelang spesialis seni rupa Indonesia yang ia dirikan pada 2005 guna menumbuhkan literasi dan budaya mengoleksi seni di tengah masyarakat. Ia meraih gelar sarjana arsitektur dari University of Michigan dan magister dari George Washington University di bidang Museum Studies. Ia kini aktif menjabat sebagai Direktur Museum Lipo, Museum Universitas Pelita Harapan. Ia juga mendedikasikan dirinya dalam penelitian dan pendokumentasian sejarah seni rupa modern Indonesia. Di luar perannya sebagai kurator dan pembicara di berbagai forum seni rupa, Amir telah melahirkan sederet publikasi penting.
yang membedah kiprah-kiprah pelukis-pelukis seni rupa tanah air, yaitu antara lain adalah S. Wijoyono, Amrus Natalsia, dan Kartono Yudokusumo. Oke. Silakan waktunya ke Mas Amir dan Sabrina. Selamat pagi para hadirin sekalian, Iqbal Farawardani dan Mas Cabib dan rekan-rekan SIMS. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Sabrina. Saya akan menyampaikan materi Pak Amir Sidarta selaku narasumber hari ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada Pak Amir yang sudah mempercayakan saya untuk mewakili beliau hari ini. Sebelum kita menelusuri berdirinya Museum Seni Rupa dan Keramik, kita perlu membicarakan tentang proyek pemugaran Jakarta oleh Ali Sadikin. Saat awal perencanaan pemugaran Jakarta, Sudar Majid Damai memperkenalkan Sergio dello Strologo kepada beliau. Sergio dello Strologo merumuskan proposal pemugaran Jakarta Kota yang meyakinkan Ali Sadikin bahwa proyek tersebut layak dikembangkan dan juga membuat proyek ini menarik bagi investor-investor asing. Menurut Strologo, pemugaran Jakarta Kota akan meningkatkan arus wisatawan asing di Jakarta dengan adanya objek wisata baru bagi mereka. Di antaranya Museum Sejarah Jakarta dan Museum Wayang. Dalam proyek pemugaran Jakarta Kota ada beberapa gedung peninggalan Belanda, di antaranya Stadhuis Batavia yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta dan diresmikan tahun 1974. Di situ ada sketsa Johannes Rach yang digambar pada tahun 1770 dan Stadhuis Batavia pada tahun 1905. Kemudian gedung ini dijadikan Kodim Jakarta Barat sampai 1968 dan dalam proyek pemugaran Jakarta mengalihfungsikannya menjadi Museum Sejarah Jakarta. Next. Di sini ada Old Batavia Museum yang sekarang menjadi Museum Wayang. Pada tahun 1936, gedung ini dibeli oleh Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yaitu sebuah lembaga yang bergerak di ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 1939, Gubernur Jenderal terakhir Belanda, Tjarda van Starkenborg, mengalihfungsikan gedung ini menjadi Museum Batavia Lama atau Old Batavia Museum. Kemudian pada tahun 1975 dijadikan Museum Wayang. Jadi kita bisa lihat di foto itu, seperti inilah kondisi Taman Fathaila pada tahun 70-an. Kondisinya kurang kondusif terhadap wisatawan. Area yang cukup luas di antara gedung-gedung itu dijadikan lapangan parkir dan terminal informal untuk angkot. Dalam denah ini kita bisa lihat ada denah restorasi Taman Fathaila yang dikeluarkan pada tahun 1971. Di situ ada Museum Niaga tulisannya, tapi sekarang Museum Wayang, Museum Jakarta yang Museum Sejarah Jakarta, dan ada tulisan parkir di situ, itu sekarang Museum Seni Rupa dan Keramik. Next. Oke, ini sketsa Johannes Rach pada tahun 1770. Di tengah itu kita bisa melihat sesuatu yang unik. Mungkin ada yang tahu nggak ya bedanya apa? Dari foto yang sebelumnya. Boleh dilihatin mungkin, Mas? Oh, air mancurnya betul. Di situ di depan Balai Kota Batavia terdapat ada pancuran air minum yang tidak ada di foto Taman Fathaila pada tahun 70. Next. Dalam proses pemugaran ada hasil ekskavasi yang menemukan air pancuran yang dahulu dipakai untuk menyalurkan air minum dari glodok. Karena air aliran dari glodok sampai ke tengah kota, maka dari itu kita mengetahui mengapa dulu glodok dinamakan pancoran. Air mancur yang ditemukan saat ekskavasi itu ada di foto yang di paling atas. Itu ditemukan di tahun 72 atau 73. Dan kemudian sketsa Johannes Rach itu menjadi acuan untuk restorasi tersebut. Itu restorasi yang sudah lengkap di bawah. Kita bisa lihat juga replikanya air mancur yang masih ada di depan Museum Sejarah Jakarta. Pada tahun 1974, Jakarta Kota yang sudah selesai dipugar diresmikan dengan pembukaan Museum Sejarah Jakarta juga.
Sebelum peresmian, Ali Sadikin mengundang Ratu Inggris Elizabeth II yang sedang melakukan kunjungan di Indonesia. Dari kiri ke kanan kita bisa lihat foto Sudarmaji Dame, Ratu Elizabeth II, Prince Philip, dan Ali Sadikin. Fakta menariknya, berhubung di ruangan ini banyak penggemar seni rupa, Ali Sadikin memberikan persembahan ke Ratu Elizabeth II yang merupakan lukisan Sujoyono berjudul Port of Sunda Kelapa. Sayangnya kami belum menemukan foto lukisan tersebut, walaupun sudah diketahui bahwa nomor inventaris di Royal Collection RCIN 407948. Jadi ada di website, cuma tidak ada gambarnya. Sekarang kita ke Radvan Justisi yang sekarang menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Sebelum dijadikan museum, gedung ini merupakan kantor Wali Kota Jakarta Barat dan sempat merupakan kantor Wali Kota Jakarta Barat tahun 70 sampai 73. Next. Selain Ali Sadikin, ada Basuki Abdullah sebagai tokoh seni yang mendukung pendirian Museum Seni Rupa dan Keramik. Perjalanan ini kita mulai dari pameran Basuki Abdullah Indonesia dan Muang Thai Indah di Hotel Borobudur yang diselenggarakan setelah beliau lama tinggal di Thailand. Pameran ini ada Malik sebagai Menteri Luar Negeri menjadi sponsor pameran ini dan beliau sudah lama menjadi penyokong untuk seniman Indonesia melalui koleksi seninya. Dalam beberapa wawancara dengan koran nasional yang meliputi pameran Basuki, ia menyoroti pentingnya sebuah negara untuk memiliki museum lukisan nasional untuk mendidik generasi muda. Pameran lukisan ini merupakan pameran komersil. Jadi di tiket masuknya untuk tiket masuk ada Rp500 untuk pengunjung umum dan Rp200 untuk pelajar. Pameran Basuki Abdullah ini menghasilkan sekitar 7.300.000 atau setara dengan $17.500 pada saat itu dari penjualan tiket dan lukisan. Uang tersebut akhirnya disumbangkan kepada Ali Sadikin untuk pendirian suatu museum seni nasional. Next. Di sini ada foto Ibu Tin Soeharto yang sedang menikmati karya Basuki Abdullah pada malam pembukaannya di bulan Januari 76. Dan di situ juga ada Nyonya Basuki Abdullah yang sedang berjabat tangan dengan Bapak Ali Sadikin saat malam penyerahan sumbangan hasil pameran Basuki Abdullah. Next. Ada juga Yayasan Mitra Budaya yang mendukung pengumpulan koleksi pertama Museum Seni Rupa dan Keramik. Yayasan ini mengadakan penggalangan dana untuk pembangunan koleksi museum. Karya seni yang dilelang kepada para dermawan yang tertarik untuk berkontribusi dan bila sudah terjual, karya seni ini dilelang kepada para dermawan yang tertarik untuk berkontribusi dan bila sudah terjual, lukisan tersebut tetap milik mitra budaya untuk disumbangkan kepada museum. Kolektor diundang untuk menyertakan karya seni terbaik dan koleksi mereka untuk dikumpulkan dan disumbangkan. Dalam lelang ini terdapat tim seleksi lelang yang dipimpin oleh Sumaryo selaku ketua dan mantan Dubes RI di Roma, mantan KSL Subiakto dan kritikus seni rupa Kusnadi yang menyeleksi karya seni sumbangan kolektor untuk menjadi koleksi museum. Di dalam ruang pamer ini, kita dikelilingi oleh karya-karya yang merupakan bagian dari koleksi Adam Malik. Saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Adam Malik bukan hanya dikenal sebagai penikmat seni, tetapi juga seseorang yang terus mendukung pertumbuhan seni di Indonesia. Dalam pidato yang beliau berikan di pameran Basuki Abdullah, beliau menyatakan bahwa pentingnya bagi Jakarta untuk mempunyai art gallery yang memadai lukisan-lukisan seniman Jakarta yang semakin mendunia. Di saat proses pengumpulan karya seni, awalnya beliau bersedia menyumbangkan seluruh koleksinya, yang ada sekitar 400 lukisan. Namun, panitia seleksi hanya memiliki 51 lukisan, 50 lukisan, hanya memilih
51 lukisan agar memberi kesempatan untuk kolektor lain untuk menyumbangkan lukisan mereka. Untuk saat ini, setelah kami telusuri, ada 45 karya dari 51 lukisan Adam Malik yang kita lihat di database Museum Seni Rupa dan Keramik. Next. Pameran ini merupakan pameran pertama di Museum Seni Rupa dan Keramik yang dulu namanya masih Balai Seni Rupa Jakarta. Pamerannya judulnya Pameran Sahabat Seni Rupa Jakarta tahun 1876 sampai 1976. Pameran Sahabat Seni Rupa Indonesia tahun 1876 sampai 1976. Pameran ini menggambarkan sejarah seni rupa Indonesia selama 1 abad. Tim seleksi pameran terdiri dari kritikus seni rupa Kusnadi, Dubes Sumario, kolektor Alex Papadimitri, perupa Fajar Sidik, anggota Dewan Kesenian Jakarta Suparto. Untuk melengkapi kebutuhan pameran ini, tim seleksi menggabungkan karya yang sudah disumbangkan dengan karya-karya koleksi pribadi dan beberapa koleksi instansi negara seperti Dewan Kesenian Jakarta dan koleksi Istana. Dari 51 lukisan sumbangan Adam Malik, di pameran ini ada 13 lukisan yang dipamerkan. Keterlibatan tokoh-tokoh seperti Ali Sadikin, Adam Malik, dan Basuki Abdullah dalam mewujudkan Museum Seni Rupa dan Keramik menunjukkan pentingnya penyelarasan antara kebijakan pemerintah, perupa dan karya seninya, dan juga patronase seni rupa untuk mendukung apresiasi seni rupa secara keseluruhan. Ali Sadikin dengan kebijakan pemerintah yang membangun infrastruktur bagi perupa dan karyanya, Adam Malik sebagai penikmat seni yang mendorong pertumbuhan seni Indonesia melalui patronase seninya, Basuki Abdullah sebagai seniman dengan berbagai pengalamannya di mancanegara yang memungkinkannya memiliki wawasan dunia yang luas. Mereka memiliki 3 peran yang berbeda, tetapi penting untuk memajukan seni rupa. Ali Sadikin sebagai tokoh pemerintah, Adam Malik sebagai tokoh nasional, dan Basuki Abdullah sebagai tokoh seni rupa. Next. Sebelum beranjak ke segmen terakhir, saya ingin memberi pertanyaan kepada hadirin yang ada di sini hari ini. Setelah membicarakan tentang tokoh-tokoh besar, kontribusi mereka masing-masing dalam kemajuan seni rupa Indonesia, saat menyiapkan paparan kami bertanya kepada diri kami sendiri, mengapa seni itu penting? Next. Di sini ada karya Picasso berjudulkan Guernica. Next, boleh Mas? Karya Picasso ini dibuat tahun 1937 pada saat ada tragedi yang terjadi di kota Guernica, wilayah Basque Spanyol pada saat Perang Saudara Spanyol pada tahun 1936 sampai 39. Karya yang dibuat Picasso ini memungkinkan generasi setelahnya menyadari kekejaman perang. Next. Dipencet sekali lagi kayaknya. Enggak ada. Ada lagunya sebentar ya. Mungkin pada familiar sama lagunya, cuma load dulu ya. Boleh diulang dari awal? Kita seringkali mendengarkan melodi ini. Melodi ini merupakan karya Beethoven, Simfoni nomor 5, yang menggambarkan Beethoven yang sedang bergelut dengan perang Napoleonik sementara pendengarannya kian memburuk.
Namun simfoni ini menggambarkan perjuangan heroik, semangat revolusi, dan kemenangan yang gemilang. Karya-karya seperti ini bisa mengubah pemahaman manusia tentang dunianya. Adakah karya-karya seni rupa yang sekarang bisa membuat perubahan itu? Next. Next lagi, Mas. Segmen terakhir kami, Museum dan Masa Depan, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelaku seni rupa di Indonesia. Tadi Mbak Farah juga sudah membicarakan tentang tax deduction atau pengurangan pajak di beberapa negara seperti Singapura dan Inggris yang mempunyai program unik seperti tax deduction untuk mengajak publik untuk berpartisipasi dalam patronase seni. Karena donatur mendapatkan manfaatnya langsung dan banyak juga yang terus menyumbang. Atau mungkin mereka juga mirip seperti Adam Malik, penikmat seni yang ingin melihat pertumbuhan seni rupa. Menciptakan sarana untuk pendatang baru maupun yang berada di pertengahan karir mereka untuk menyumbangkan karya seni mereka ke museum. Mungkin bisa melalui pameran yang dikhususkan untuk seniman yang ingin menyumbangkan karya mereka, atau misalnya daripada menyumbang karya seni dari museum, instansi negara yang membutuhkan karya seni di ruang publik bisa membeli karya baru dari seniman-seniman muda. Ketiga, program sukarelawan seni yang menyediakan pelatihan yang memadai untuk mendorong minat publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan museum. Saya mengacu kepada National Gallery Singapura juga yang memberikan pelatihan singkat untuk mempelajari skill simple tapi membantu teman-teman pekerja museum dan pekerja sehari-hari seperti katalogisasi arsip, membuat transkripsi, penerima tamu, dan lain sebagainya. Kegiatan seperti ini akhirnya menumbuhkan apresiasi yang lebih dari mereka yang memang berminat untuk berkontribusi. Mereka yang berkontribusi juga mempunyai rasa kepemilikan yang tinggi atas koleksi yang ada. Dan terakhir, penelusuran lebih lanjut terhadap koleksi perdana Museum Seni Rupa dan Keramik untuk menciptakan pandangan yang lebih luas. Koleksi milik seseorang seperti Adam Malik pastinya diseleksi bukan hanya karena kesenangan beliau, tetapi juga keunggulan seniman dan karya tersebut dan bagaimana karya di koleksi beliau menjadi sebuah karya yang bisa memberikan value tambahan untuk koleksinya. Demikian saya akhiri paparan tentang pendirian Museum Seni Rupa dan Keramik. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat. Terima kasih untuk hadirin sekalian untuk kesempatan. Ya, terima kasih Mas Amir dan Sabrina. Jadi dari paparan mereka kita bisa melihat bagaimana Thank you Sabrina juga. Oh ya, Sabrina. Mas Amir dan Sabrina, dari paparan mereka kita bisa merenungkan atau melihat bagaimana rencana pengembangan dan pelestarian Jakarta gitu sebagai kota seni dan kota yang berbudaya gitu sudah dimulai sejak awal tahun 70-an dan bagaimana seorang Ali Sadikin yang punya visi dan punya kecerdasan gitu dan punya integritas gitu untuk bagaimana mewujudkan visi-visi dari banyak stakeholder gitu dan demi untuk kepentingan publik gitu dan ya kita sebenarnya perlu sekali pejabat seperti Ali Sadikin gitu di masa sekarang. Terus dan dengan kerja kita juga melihat tadi bagaimana paparan dari Mas Amir dan Sabrina, bagaimana elit itu berkongsi ya, maksudnya berkongsi dalam kerja-kerja yang baik. Bagaimana ada Malik, ada Basuki Abdullah, ada Ali Sadikin, yang kemudian bagaimana dedikasi mereka membuat bagaimana si MSRK atau Balai Seni Rupa Jakarta itu berdiri gitu. Juga ada Yayasan Mitra Budaya, itu juga saya melihat bagaimana dedikasi elit untuk publik. Dan perlu menggarisbawahi juga jasa Ali Sadikin yang tidak hanya untuk pelestarian, tapi juga inovasi di bidang kesenian ya. Kita bisa melihat bagaimana dia mendirikan juga Taman Ismail Marzuki dan Dewan Kesenian Jakarta. Dan paparan terakhir Mas Amir bagaimana kemudian dan Sabrina tentang kita bisa mencari kembali makna-makna baru gitu di balik karya-karya koleksi di
institusi publik seperti MSRK. Dan ya misalnya karya Sujoyono ini, maka lahirlah angkatan 66, ya kita bisa melihat mungkin ada cerita baru terkait transisi kekuasaan itu dari tahun 65 ke 66 yang mungkin masih banyak yang kemudian perlu diceritakan lagi itu dalam narasi-narasi yang lain. Eh, Oke, kemudian di sesi berikutnya saya membuka semacam sesi tanya jawab atau apa ya diskusi untuk menampung pertanyaan atau aspirasi dari teman-teman semua. Kita punya waktu sekitar 30 menit untuk dan sesi pertama saya beri kesempatan untuk 3 penanya. Oke. 1, ada lagi kan? Oke, 1 dulu aja ya. Silakan untuk ya. Oh iya. Ini tadi dekat yang Baik, selamat siang. Terima kasih. Perkenalkan saya Martin dari Historia.id. Pertanyaan saya ada 2 tentang sosok Pak Adam Malik. Selain sebagai kolektor seni dan menghibahkan karya seninya untuk museum ini, saya pernah dengar bahwa Adam Malik juga sempat menghilangkan sketsa-sketsa karya Sujoyono. Gitu. Jadi mungkin Mas Amir mungkin boleh menceritakan bagaimana nasib sketsa-sketsa yang dihilangkan itu gitu oleh Adam Malik. Kemudian Adam Malik ini sebenarnya sosok yang solider ya terhadap orang-orang yang mungkin berada di luar rezim Orde Baru seperti pelukis-pelukis katakanlah yang berseberangan dengan rezim seperti pelukis-pelukis Lekra seperti Sujoyono, seperti Trubus, dia solider dengan mengoleksi karya-karya lukisan mereka gitu. Bahkan tidak hanya kepada seniman, jadi kalau kita pernah dengar nama seorang pengusaha zaman Orde Lama itu Teguh Markam yang dia jatuh ketika peralihan rezim, sempat dipenjara juga. Nah, dia bangkit lagi itu karena mendapat pertolongan dari Adam Malik sehingga dia bisa menjadi pengusaha lagi, menjadi pengusaha kontraktor di Aceh. Nah, cuma saya tertarik ya, saya baca di katalog tidak ada koleksi lukisan dari Hengantung gitu. Saya tertarik juga dengan tokoh Hengantung sebenarnya. Jadi saya tertarik bagaimana persinggungan antara Adam Malik dengan Hengantung. Karena kalau kita lihat latar belakangnya, Hengantung juga sempat dipersagi juga dan dia juga seorang pejuang juga ya pernah di kelas Karan Kris juga. Dan kita tahu bahwa akhir hidup Hengantung ini sangat menyedihkan. Dia hidup sepi, tidak ada yang kenal dan dalam keadaan miskin. Jadi saya tertarik bagaimana persinggungan antara Adam Malik dengan Hengantung. Sehingga jadi saya tertarik tidak ada daftar karya Hengantung di koleksinya Adam Malik. Itu saja, makasih. Oke, terima kasih Mas Martin. Saya maksudnya jelaskan ulang ya tadi pertanyaannya terkait sketsa-sketsa yang hilang karya Sujoyono di bawah koleksi Adam Malik, 1. Lalu ada kedua soal ya bagaimana keterhubungan Adam Malik dengan seniman-seniman yang punya keberagaman ideologi ya. Terus yang ketiga ya hubungan Hengantung dan Adam Malik gitu. Kenapa kemudian juga tidak ada karya Hengantung yang menjadi bagian dari koleksi ini.
Maaf Mas, tadi Mas siapa? Mas Martin. Iya, thank you ya. Menarik nih. Hubungan, kalau pertanyaan yang pertama itu jujur saya tuh juga tertarik banget gitu ya. Sebenarnya dan itu salah satunya ya. Makanya bagaimana menyebut si Pak Adam Malik ini gitu ya. Makanya saya menemukan kata tuh dia tuh seorang sosialis progresif gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin dia udah di cancel culture gitu kan. Kalau ngikutin Gen Z dari Murba dia tumbuh bersama dia membangun Antara dengan akhirnya, dan dia tetap saya cukup yakin dia tetap bersahabat dengan semua seniman-seniman lekra terafiliasi dengan PKI maupun yang juga abu-abu kayak Pak John gitu ya. Pak John kan abu-abu banget ya. Dia menolak di PKI, dia nggak di penjara, yang temannya lain gitu kan. Saya rasa nggak sehitam putih itu dulu gitu ya. Tapi bahwa dia adalah seorang sosialis saya yakin, Pak Adam Malik ini. Tapi dia memang kemudian memilih ya keluar dari Murba, meninggalkan Tan Malaka dan kemudian memilih bergabung dengan Orde Baru. Saya pikir sih sebenarnya ya lagi-lagi katakanlah seorang yang kemudian ya you have to go with the system you want to change gitu kan. Jadi saya memilih kata progresif karena saya juga kata itu ternyata cukup jadi keyword gitu ya untuk menyebut orang-orang yang abu-abu. Salah satu ada periset muda lekra Robi Septian menggunakan kata itu untuk membedakan antara lekra yang member lekra dengan kaum progresif gitu ya. Itu memang digunakan. Jadi ini orang progresif gitu. Jadi tidak ada salahnya gitu. Jadi saya rasa pastinya dia tetap berpegang pada sosialis dan tentunya circle skena ya seniman-seniman ini yang saya lihat itu memang dari skena itu dia SIM, pelukis rakyat, lekra juga, banyak juga ada Sanggar Bambu dan sebagainya, dan yang agak berkelindan dengan skena jurnalisme juga gitu ya. Itu yang dia pegang gitu, dan saya pikir dia masih tetap berpihak ya dengan kesenian. Makanya sampai akhirnya ada donasi ini gitu. Dia yang salah satu kemudian dia lakukan adalah membebaskan kayak dia jadi wakil presiden itu 1978, yang salah satu yang pertama dilakukan adalah membebaskan para tahanan di Pulau Buru gitu ya. Itu yang ya saya pikir sayang ya, dia kemudian nggak lama setelah itu 84 kemudian dia meninggal, nggak lama Pak John juga meninggal tahun 86. Jadi para skena ini kan banyak yang meninggal pada saat itu. Sudibyo meninggal 81 kalau nggak salah gitu. Jadi mereka juga tidak lama gitu hidupnya. Andai kan Pak Adam Malik masih hidup lah sampai berapa tahun lalu gitu katakanlah, dia cukup tua ya, dia 1917 atau dia seangkatan dengan seniman-seniman ini gitu kan. Jadi ya mereka itu satu circle gitu kan dulu. Dia yang kemudian naik permukaan dan kisah yang buat saya ya layak ya jadi film atau jadi sebuah kisah. Makanya lukisan-lukisan ini pun kemudian bisa menjadi salah satu cara membaca lagi gitu. Relasi-relasi. Saya nggak nyebut relasi kuasa lah, relasi aja, hubungan, we connect the dots gitu ya, apa yang terjadi pada saat itu. Kalau yang kedua, tadi udah mau ngambil contekan sebenarnya, tetapi intinya 50, jadi saya pilihan ini bukan dari keseluruhan koleksi Adam Malik dan bukan koleksi MSRK dari Mitra Budaya dan lain. Yang saya tahu sketsa-sketsa itu dari Mitra Budaya atau apa itu yang harus dicek lagi. Ya Andrew ya, atau mungkin Bu Sri yang bisa jelaskan. Tapi saya berpegang pada 50 yang di itu setelah itu kan, setelah Sahabat Seni Rupa. Dan jadi ada 50 itu. Jadi yang saya berpegang pada database yang sudah dibangun oleh SIM memang tidak ada di situ. Jadi ini jadi perlu tapi
Iya, perlu ditekankan lagi. Jadi di 22 dari 50. 50 yang disumbangkan oleh Adam Malik. Tadi Mas Amir menyebut juga kan, Mas Arifin dan Sabina, tadinya Pak Adam Malik mau nyumbang 400, tapi karena mau nyediain ruang buat biar adil ya, buat yang lain akhirnya cuma diterima 51. Jadi itu dari 50 daftar yang tersumbangan oleh Adam Malik. Jadi koleksi Pak Adam Malik yang tetap di museumnya itu ada lagi. MSRK sendiri dari hasil mitra budaya dan sebagainya itu juga punya ya, salah satunya Henantung, aku rasa di situ ya, aku rasa di bagian dari sketsa-sketsa Henantung itu juga dari yang saya nggak tahu atau dari sumbangannya sendiri atau bagaimana, dari Pertamina. Jadi ada donasi-donasi lain. Kalau saya di sini berpegang pada itu. Emang ini jadi, dan sebenarnya sih ada persoalan teknis juga ya, kenapa jadinya dua-dua, ruangnya boleh kalian kali lebih gede Bu, dikasih ya 50-50-nya gitu, jadi bisa panelnya juga kurang. Semoga menjawab ya, teknis sih sebenarnya. Jadi kalau yang pertanyaan terkait hubungan Hengantung dan Adam Malik, memang di buku lukisan koleksi Adam Malik itu ada 2 lukisan Hengantung. Nah cuma 2 lukisan itu bukan milik Museum Seni Rupa dan Keramik dan perlu ditelusuri lukisannya ada di mana. Karena Hengantung yang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik itu bukan milik Adam Malik. Kita kurang tahu juga kalau yang tentang sketsa Sujoyono yang mana ya Mas? Mungkin bisa kasih referensi? Sujoyono Center. Kurang tahu juga Mas kalau dari Kalau sketsa Sujoyono zaman perang itu, yang pasti yang saya tahu sih sekarang sih kebanyakan sketsa arsipnya Pak John itu adalah di Sujoyono Center, ya setahu kami gitu ya. Sultan Agung yang juga di seberang itu masih dipegang oleh Sujoyono Center gitu kan. Yang zaman perang saya nggak tahu. Ya, gitu. Saya mengundang lagi yang bagi yang mau bertanya atau menambahkan. Oh ya, silakan. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Farah Wardani dan Bapak Anies Sidarta, diwakili juga dengan Mbak Sabrina. Perkenalkan, saya Rio Wardanu, saya Kepala Museum Bank Indonesia yang di pojok. Bu Ati, mohon izin. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk yang ke-50 dan saya sangat mengapresiasi adanya gelar bicara ini karena ini sangat menumbuhkan kita bisa untuk memunculkan isu-isu yang baik. Yang pertama kepada Ibu Farah Wardani, mengenai tadi saya tertarik dengan behind the scene sebuah investasi kultural ya. Itu saya tertarik dengan frase itu karena itu sebetulnya yang perlu digagas dan terus muncul di permukaan skala nasional. Kalau boleh cerita sedikit, itu mirip di kami di Bank Sentral Bank Indonesia itu, walaupun isinya mengenai ekonomi, tapi kami memiliki suatu concern juga untuk menumbuhkan seni dan budaya. Dalam sejarahnya Bank Indonesia dulu DJB, di Java Bank,
ketika gubernur sentralnya dulu yang terakhir Butingha, dia mengalami masa-masa yang sulit ketika Malaysia tahun 1930. Era krisis resesi dunia, Malaysia 1930 itu masa-masa DJB, itu dia justru menarik perhatiannya dengan membuat uang-uang gulden itu dengan tanda gambar seri wayang. Jadi seri wayang di tahun 1933, seri wayang. Wayang yang diambil foto-foto dari Mangkunegaran. Jadi ada uang 2,5, 5, dan macam-macam. Tapi poin utamanya adalah bahwa di Butingha, dia berkawan baik dengan Hamengkubuwono ke-8, bahkan ikut menjemput Hamengkubuwono IX waktu akan pulang dari Belanda sebelum meninggal. Patronase itu dijalankan, itu poin utamanya. Ketika dulu namanya Presiden DJB, dia memiliki hak oktroy, hak mengeluarkan mata uang, sirkulasi. Dia aktif di yang nanti akhir jadi museum wayang. Jadi museum wayang salah satunya itu adalah peran besar dari semua bangkir-bangkir saat itu untuk mendirikan, mengubah Haute Batavia itu menjadi wayang, mengumpulkan itu. Nah, pertanyaan saya adalah, tadi gagasan bahwa tadi ada, kita bicara bangkir, ada DBS, kemudian kalau di Singapura kita berkaca ke Singapura. Sebetulnya bisa tidak? Bisa saja itu dilakukan. Namun kenyataannya sekarang kita tahu sendiri bahwa keberpihakan kita terhadap kultural itu kan sangat minim. Ya kita bayangkan sekarang lah dengan orang-orang pemangku kepentingan yang pengambil keputusan sekarang, agak sosok-sosoknya kita bayangkan wajah-wajahnya, makanya akan susah sekali menemukan sosok seperti itu. Nah, saya justru lebih seperti keberadaan Pak Amis Data contohnya ketika bicara mengenai dengan Lipo. Kalau kita lihat di Rumah Sakit Siloam itu Pak, saya takjub Pak, deretan lukisan-lukisan seperti galeri itu di rumah sakitnya. Ternyata justru ruang privat itulah, orang-orang dari privat patronase malah muncul di tanda kutip orang-orang yang crème de la crème-nya adalah di sisi private. Dan itu justru jalan. Nah, bagaimana memindahkan gagasan dan kesenian yang keberpihakan itu ke wilayah publik. Kalau kemarin dulu kita bisanya Ali Sadikin, itu orang pejabat publik. Kemudian kita bicaranya ada Malik, yang dulu pernah jadi Menteri Luar Negeri, pernah jadi orang PBB, anggota DPR, MPR, akhirnya menjadi Menteri Wakil Presiden. Itu kan tantangan. Kalau di internal kita, dulu zaman eranya pimpinan kami namanya Bu Miranda Gultom, suka sekali dengan seni. Hampir kita yang namanya kesenian itu hampir kita belanja seni rupa itu besar. Lama-lama kita bisa lihat di anggaran semakin lama semakin kecil. Kenapa? Karena pimpinan kami tidak begitu menyukai seni rupa. Itu kan jadi akhirnya bukan kulturalnya, ternyata itu akhirnya selera pribadi-pribadinya. Nah, jadi poin utamanya kira-kira ada nggak sumbangan-sumbangan yang bisa oleh pelaku-pelaku ini yang di belakang layar, supaya ditularkannya tuh di sisi government-nya, bahwa ada keberpihakan ke sana. Karena kalau kami di sini, kami ini tengah-tengah nih Bu, kami ini bukan government, bukan swasta, kami adalah lembaga sendiri tetapi punya cukup ruang untuk dari sisi budget, tapi tidak punya cukup ruang untuk menularkan itu ke pemangku kepentingan di atas kami. Itu aja dari saya. Terima kasih. Udah lumayan jelas nggak Pak? Saya nih, kalau jawabnya tunggu ganti 3 tahun lagi. Nggak boleh. Sebenarnya yang sekarang megang itu kan kolektor juga loh ya. Kan kolektor banyak.
Sebenarnya saya rasa sih oke, bentar ya. Sebenarnya kalau tadi pertanyaan terakhir kalau saya, tapi thank you banget loh Pak. Ya, kita juga jadi tahu Museum BI sebenarnya juga wah ini apa yang bisa dilakukan ya, dan sebenarnya itu sudah start juga, dan saya selalu percaya dengan kayak misalkan saya senang-senang banget aja gitu ya ada inisiasi sebenarnya dari MSRK gitu ya, dan bisa juga dilihat bahwa tidak usah harus sesuatu yang epic besar-besaran, tetapi ya kayak misalkan pameran, kayak misalkan seminar atau apapun ya dari koleksi itu kan ternyata bisa jadi kisah ya. Kita berbagi pengetahuan di sini itu tuh udah something gitu. Pertama itu, jadi ya keren banget kalau aku bayangin BI kan tinggal nyebrang ya. Bikin aja kayak gini ya. Tadi juga ngobrol sama Andrew atau Mas Amir gitu ya. Sebenarnya ya kayak ini, Bu, ini tinggal dibikin agak modular dikit bisa pameran banyak, keren loh Bu, gitu ya. Maksudnya there so many stories gitu ya. Begitu banyak kisah ya. Kita kisah yang bisa nggak harus bikin pameran gede-gedean, tapi dari koleksi aja itu rutin gitu ya. Itu udah something. So let's just keep doing that. Kalau dari aku, nggak usah mikirin yang di atas itu deh, gitu ya. Gitu. Tapi saya pikir sih kalau dilihat, jujur saya bingung dengan apa sih sebenarnya strategi budayanya. Kita ngomong Kemenbud gitu ya sekarang sebagai pemegang ya, dia mereka sebagai yang seharusnya menjadi lokomotif gitu ya. Jujur saya bingung. Apa roadmapnya gitu ya. Iya nggak itu. Mungkin saya nanya balik, kan ada yang bisa ngejelasin ke saya nggak sih? Tetapi bahwa mungkin di situ ya, terserah deh orangnya mau seperti apa. Walaupun tentunya kita punya ideal-ideal sendiri. Tetapi misalkan katakan, oh ini memang saya maunya kayak gini, mau balik kayak, mau bikin kayak pameran kias zaman Orba dulu, balik kayak gitu lagi, nanti itu nggak apa-apa, asal jelas gitu ya, asal jadi kita tahu gitu ya. Atau misalkan yang logiknya, oh mau nerusin aja dari yang udah dibangun sebelumnya dengan ada seperti ini tanpa terlalu banyak drama gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Tidak makan menyenangkan semua orang, tapi jelas kalau saya sendiri melihatnya sekarang terjadi seperti itu. Jadi sulit gitu melempar pertanyaan itu kalau saya bilang gitu ya. Ya enaknya emang nunggu aja sampai diganti gitu. Tapi kalau aku sih justru kesempatan ini bisa dilakukan oleh museum-museum ya bikin something like this gitu. Banyak gitu ya, dan dari yang apa yang udah ada gitu, dari koleksi-koleksi kah. Tadi aja Bapak cerita gitu aja, wah itu juga udah jadi narasi, bisa jadi pameran tuh gitu, bisa jadi talk tuh gitu ya. Jadi aku rasa nih momen ini bisa digunakan untuk mengisinya dengan sesuatu yang ya justru dari koleksi-koleksi, dari harta-harta karun ya, itu bisa digunakan untuk itu. Sampai kemudian ya itu jadi gerakan bersama gitu ya. Kalau saya sih seperti itu. Mari. Kalau dari Pak Amir mungkin bisa dilakukan usulan mungkin kepada pemerintah, seperti sekarang kan pengantin revolusi dan pahlawan Teguh Umar ya. Pahlawan Teguh Umar kan ada di Balai Kota. Nah mungkin instead of daripada, terima kasih Mas, daripada mengambil koleksi MSRK, mungkin bisa diusulkan untuk membeli karya baru dari seniman-seniman yang lebih muda. Nah dari situ mungkin bisa meningkatkan apresiasi seni orang-orang di itu sih kalau dari Pak Amir. Ya, tadi jadi ini ya Mbak, maksudnya walaupun kita tahu maksudnya bahwa maksudnya sudah sedemikian rupa menginisiasi atau bekerja dengan katakanlah inisiatif sipil gitu ya, maksudnya lewat kolektif
melalui IFAA dan seterusnya. Tapi ya kita melihat bagaimana kemudian itu masih tetap bergantung dengan kekuasaan yang ada di atas gitu. Dan saya juga bingung, maksudnya apakah kemudian ada bare minimum yang bisa kita kerjakan ketika rezim terus berganti dengan berbagai kecenderungan ideologis atau visinya seperti apa gitu. Dan tadi perlu ya kita misalnya menarik juga, jika kemudian visinya Kemenkebud seperti A, kalau Jakarta itu seperti apa ya untuk kemudian pengembangan kebudayaan gitu. Mungkin Ibu Ati bisa menjawab atau? Ya baik, kalau bicara tentang visi Jakarta untuk pengembangan kebudayaan, ya memang pemerintah Jakarta saat ini cukup memberikan perhatian khusus lah kepada budaya, karena kita tahu tagline-nya kan pada waktu kemarin ada rencana ibu kota dipindah ke IKN, kemudian tagline-nya Jakarta akan menjadi kota global dan berbudaya. Jadi kalau dari pemerintah Jakarta bahwa kota Jakarta ini harus menjadi kota yang berbudaya. Artinya perhatiannya terhadap perkembangan kebudayaan itu menjadi salah satu prioritas dari Pemprov ya. Namun pada pelaksanaannya tentu tidak mulus ya, tidak mulus karena sekali lagi saat ini kita sedang menghadapi efisiensi anggaran yang luar biasa. Sehingga beberapa rencana yang sebetulnya sudah kita buat dan sebetulnya tadinya sudah disetujui, termasuk tiga rencana penting yang sudah kita buat, perencanaannya sudah selesai dan bahkan sudah selesai sidang dengan tim ahli Pelestari, yaitu revitalisasi besar Museum Seni Rupa Keramik dan Museum Tekstil terpaksa tertunda. Ya. Padahal di perencanaan yang dibuat itu museum ini tetap akan dibuat menjadi sebuah museum seni rupa yang mengandalkan koleksi-koleksi unggulan yang luar biasa dengan keindahan gedung yang merupakan gedung cagar budaya yang kita pertahankan. Ada perluasan ruang pamer yang dilakukan dengan reuse adaptif sesuai dengan kaidah-kaidah cagar budaya. Karena ini bukan museum ya tadinya. Tadinya Dewan Pengadilan, jadi isinya kantor-kantor bukan ruang-ruang pamer. Tapi bagaimana menyulap itu menjadi ruang pamer yang baik, itu sudah dipikirkan matang-matang oleh ahli arsitek yang cagar budaya kita, Pak Boy waktu itu yang membantu kita. Kemudian kita juga tambahkan sentuhan teknologi informasi di dalamnya dalam menghadirkan karya-karya seni rupa. Tetap bintang utamanya adalah koleksi asli, tetapi teknologi informasi itu menjadi pendukung untuk membuatnya menjadi lebih menarik terutama untuk generasi muda. Semua mimpi itu sudah dituangkan dalam perencanaannya, tetapi sekali lagi karena memang biaya cukup besar, akhirnya terpaksa dipotong, terpaksa belum bisa dilaksanakan. Sehingga yang kita lakukan saat ini adalah pemeliharaan rutin yang kita efisiensikan dan juga kita pertahankan anggaran yang sekarang kita pertahankan adalah manajemen koleksi. Jadi jadi pameran ini pun sebetulnya non budgeter. Ini terima kasih kepada SIMS yang sudah luar biasa karena anggarannya yang ada hanya kajian koleksi sebetulnya. Tapi karena Museum Seni Rupa akan berusia 50 tahun, sudah berusia 50 tahun pada hari ini, dan kami tidak punya anggaran sama sekali untuk merayakannya, saya menyampaikan ke Mas Ardi, gimana ya kalau hasil kajian koleksi itu kita pamerkan, karena luar biasa sekali koleksi-koleksi yang dipilih untuk dikaji. Gitu, dan alhamdulillah terselenggara pameran ini. Bahkan kemarin dari tim ahli cagar budaya berkunjung ke sini, karena maka lahirlah angkatan 66 ini sudah kita usulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya daerah. Jadi di antara koleksi museum seni rupa ada 4 yang sudah menjadi cagar budaya daerah. Ada lukisan Dewi,
Agus Jaya, kemudian ada Bupati Cianjur Raden Saleh, Prambanan Seko dari Ese Joyono, dan pengantin revolusi dari Hendra Gunawan. Itu sudah diakui sebagai cagar budaya daerah, bahkan 2 diantaranya sudah cagar budaya nasional. Nah, kita sedang usulkan maka lahirlah angkatan 66. Nah, kemarin tim TACB yang akan menetapkan itu berkunjung ke sini dan mereka lihat koleksi kita, Bu, kenapa cuma 1? Ini bagus-bagus semua, ada Haryadi yang kapal itu juga luar biasa, kemudian ada yang trubus dan sebagainya. Usulkan juga yang lain, kebetulan sudah dikaji juga oleh tim kurator bersama dengan SIMS, jadi insya Allah kita ajukan. Jadi memang sebetulnya perhatian itu ada untuk kemajuan budaya, dan memang kami dipotong ya. Museum Seni Rupa dan Keramik ini anggarannya terpaksa tidak dilaksanakan. Tetapi ketika tahun depan 500 tahun Jakarta, dan kawasan inilah yang berusia 500 tahun ya boleh dibilang, Museum Wayang alhamdulillah sudah direvitalisasi ya, sudah lebih modern tampilannya. Dan tahun ini insya Allah Museum Sejarah Jakarta. Jadi Museum Sejarah Jakarta insya Allah nanti tahun depan sudah punya storage museum yang baik. Dan itu juga sangat penting karena koleksi Museum Sejarah Jakarta juga luar biasa ya. Dia punya koleksi furniture abad kolonial yang katanya paling lengkap ya untuk masa kolonial Belanda di Indonesia. Kemudian ada lukisan-lukisan karya Raden Saleh, lukisan Gubernur Jenderal Batavia yang berkuasa, Gubernur Jenderal yang berkuasa di Batavia. Jadi tidak semua dipotong, tetapi dibuat skala prioritas kali ini karena anggarannya terbatas untuk Museum Sejarah Jakarta dulu. Kemudian Museum Bahari juga menjadi prioritas karena memang kondisi gedungnya yang sudah sangat dia ada intrusi air laut yang luar biasa tinggi di sana. Jadi Museum Bahari juga mendapatkan prioritas untuk tahun ini. Kami harus bersabar ya. Museum Seni Rupa Keramik ada perbaikan atap di sana, kemudian ada pembuatan tata pamer baru juga, tapi baru 1 ruangan ya ini. Kemudian juga Taman Ismail Marzuki ini juga mendapat perhatian, masih mendapat perhatian dari pemerintah ya, Provinsi DKI Jakarta. Tapi memang karena anggaran memang pembagian dana dari pusat itu dipotong ya luar biasa, dan lebih dari 14 triliun pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipotong, jadi memang prioritasnya memang sangat selektif gitu. Tapi bukan sama sekali diabaikan. Mungkin itu aja. Terima kasih buat kita mendengar rencana-rencana yang baik itu dari otoritas di Jakarta terkait pengembangan seni rupa di Indonesia. Karena waktu sudah ke jam 12, mungkin Mbak Wawa atau Mas Amir ada. Oh ya, silakan. Closing remarks, sekalian closing remarks ya. Ya, makasih ya Bu Sri ya, thank you banget atas sharingnya. Dengan ya kita juga paham selalu, aku ya DKJ seperti di kota DKJ 3 tahun, tahu lah bagaimana beratnya ya. Tapi ya itu tadi ya, selalu ada ruang untuk kisah-kisah seperti ini, dan terutama berdasar koleksinya MSRK. Dan ini aku pengen agak provokator dikit ya. Kalau buat saya tuh ini nggak cuma yang ada Malik ya. Ini kan koleksi ada Malik nih 22 dari ada Malik, tapi MSRK keseluruhan. Gitu tuh kalau mau banding-bandingin sama yang di Galeri Nasional, banyak yang sebenarnya banyak yang lebih bagus di sini loh. Gitu ya. Pengantin Revolusi, Seko 1948 ya. Seko Prambanan di sini itu bagus banget. Terus Raden Salehnya yang Bupati Lebak ya yang ada ya. Pokoknya di sini kan? Benar. Itu ya cuma sedikit memanas-manasin aja. Tapi bahwa sebenarnya banyak banget kisah ya, dan terutama ketika kemudian saya rasa kisah collection history ya namanya. Bagaimana sejarah pengkoleksian itu sebenarnya menarik sekali. Nanti dulu tuh waktu yang 2015 itu Mitra Budaya ya, yang sempat ada koleksi yang dari sumbangannya Mitra Budaya. Jadi dan karena ini adalah tempat yang dimana itu tadi ya pertama kali ada ini didedikasikan sebagai balai seni rupa, dan ada inisiasi itu tetap bisa jadi pameran temporer seperti ini ya, kisah-kisah narasi-narasi itu masih tetap bisa
di explore dan itu aku rasa asetnya MSRK. Dan lagi-lagi bisa juga dengan pameran seperti ini gitu ya, tidak usah harus harus seperti pameran luar negeri gitu-gitu, nggak harus kayak pameran di Macan gitu ya, gitu kan. Itu tapi bahwa kandungan koleksinya lalu juga narasinya itu tuh sebenarnya udah oke banget ya. Jadi kalau di kita sih juga selalu seneng ya diajak untuk mengeksplor koleksinya MSRK ini. Kalau dari aku gitu, mungkin Mas Amir? Terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan saya kesempatan dan Pak Amir yang sudah mempercayai saya. Mudah-mudahan koleksi MSRK juga menjadi acuan buat mungkin saya yang generasi yang lebih muda untuk nanti riset lagi atau mungkin ada perkembangan historiografi nantinya. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih semuanya. Oke, kita sebagai moderator, tapi maksudnya saya juga ada provokasi sedikit gitu tentang bagaimana program MSRK ini punya lebih dampak gitu, karena kalau saya lihat yang masih kurang di museum di Indonesia itu mungkin akan lebih bagus jika mengundang program fellowship ya untuk peneliti yang kemudian mengundang untuk ya meneliti koleksi dari museum gitu, dan itu hasil risetnya itu bisa mungkin kalau diterbitkan mungkin belum ya, tapi misalnya ada presentasi yang sifatnya kecil gitu ya, dan kemudian produksi pengetahuan itu terjadi dan narasi-narasi baru dari koleksi-koleksi MSRK itu juga lebih tergali gitu dan bisa dibaca buat untuk publik gitu. Ya itu mungkin mencontoh, kan kalau kita lihat websitenya Rijksmuseum itu kan ada banyak program fellowship ya, dan itu bisa bekerja sama gitu dengan penyandang dana dari mana-mana gitu. Bahwa dia tambahin lagi. Terima kasih. Melalui diskusi ini kita bisa memetakan bersama atau mengetahui bersama bagaimana tantangan yang dihadapi oleh institusi seni seperti MSRK dan bagaimana kemudian upaya patronase itu dikonkretkan dengan upaya kebijakan dan kelembagaan yang kemudian lebih berdampak itu kepada publik. Terima kasih semua hadirin yang telah mengikuti diskusi dari awal sampai akhir. Kita aplaus untuk kita bersama. Dan saya serahkan ke Kak MC lagi, silakan Kak. Baik, terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber dan moderator kita. Terima kasih banyak Bapak Amir, terima kasih banyak Mbak Farah, Mas Syabib, juga Mbak Sabrina. Dengan ini kita bisa lebih banyak mengenal kemudian napak tilas ya tentang bagaimana berdirinya Museum Seni Rupa dan Keramik, pentingnya seni di hidup kita. Kemudian kita juga dapat merefleksikan pameran ini tentang bagaimana harapan terhadap koleksi nasional dan filantropi terhadap seni Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi diskusi tadi menandakan berakhirnya rangkaian acara dari seminar The Adam Malik Collection pada hari ini. Bagi Bapak, Ibu yang belum sempat melihat koleksi mahakarya koleksi dari Bapak Adam Malik, kami sangat mengundang Anda sekalian untuk dapat menikmati pameran kita di ruangan ini. Saya Adel, mewakili panitia yang bertugas, berterima kasih banyak kepada narasumber dan moderator kita, juga kepada hadirin yang sudah hadir pada pagi hingga siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan dari kami, dan sampai jumpa di acara Museum Seni Rupa dan Keramik selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om.